Selamat pagi adik-adik, senang sekali kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu online kita. Gimana kabar adik-adik pagi hari ini? Wah, tetap semangat ya adik-adik, walaupun masih di rumah. Kita bersyukur Tuhan tetap jagai dan lindungi kita. Kita mau mulai sekolah minggu, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Kami mau sekolah minggu, kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau Tuhan anugerahkan roh hikmat dan wahyu supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan kami saksikan dan kami jadi pelaku firman Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat sekolah minggu. Adik-adik, sudah memuji Tuhan tadi? Sekarang kita akan dengarkan cerita dari firman Tuhan. Hari ini kita akan menyaksikan cerita tentang seorang anak kecil yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Tapi Tuhan memberkati dia luar biasa. Adik-adik, saksikan dulu video ini, baru berikutnya kita akan pelajari apa yang bisa kita pelajari dari video ini ya. Ini dia videonya. Yoas Raja Kecil. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 20. Tuhan berjanji bahwa semua anak keturunan Daud akan menjadi raja. Raja Ahazia mempunyai bayi yang bernama Yoas. Bayi Yoas ini nanti akan menjadi raja di Yehuda. Yoas mempunyai nenek bernama Atalia, tetapi dia sangat jahat dan menyembah patung. Nenek Atalia ingin memimpin kerajaan Yehuda dan ingin menjadi ratu di Yehuda. Tetapi, nenek Atalia tidak bisa menjadi ratu di Yehuda karena ada bayi Yoas yang akan menjadi raja. Karena itu, nenek Atalia mempunyai pikiran rencana jahat kepada bayi Yoas. Ternyata ada seorang bibi bernama Yoseba. Bibi Yoseba sangat menyayangi bayi Yoas.
Bibi Yoseba mengetahui rencana jahat nenek Atalia. Karena itu, Bibi Yoseba ingin menyelamatkan bayi Yoas. Bibi Yoseba dan perawat bayi Yoas mencari tempat aman untuk bersembunyi dan itu adalah bait suci. Lalu Bibi Yoseba menyembunyikan bayi Yoas di bait suci dan tinggal bersama Imam Yoyada. Enam tahun kemudian, bayi Yoas tumbuh menjadi besar. Imam Yoyada berkata tidak perlu bersembunyi lagi. Imam Yoyada mengumumkan kepada semua orang bahwa Yoas adalah raja yang asli di kerajaan Yehuda. Kemudian Ratu Atalia menjadi marah. Tetapi para pasukan menangkap Ratu Atalia. Sekarang, Raja Yoas adalah raja di kerajaan Yehuda. Raja Yoas adalah raja termuda berusia 7 tahun. Ayat hafalan. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya. Kitab 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 10. Adik-adik sudah menyaksikan tadi videonya? Kita lihat tadi ada seorang anak kecil, anak raja. Biasanya anak raja kita sebut pangeran, tapi dia mengalami nasib tidak baik. Yaitu neneknya sendiri. Biasanya nenek itu orang yang sayang sama cucunya, tapi ini neneknya sendiri mengharapkan supaya dia tidak hidup lagi. Dia mau dibunuh. Tapi puji nama Tuhan, ada seorang bibi namanya Yoseba yang menyembunyikan dia, menyelamatkan dia. Dia disembunyikan di mana tadi? Ya, dia disembunyikan di bait Allah. Bahkan di firman Tuhan dibilang dia disembunyikan di gudangnya. Tidak sebentar adik-adik, dia disembunyikan sekitar 6 tahun. Dari keadaan masih sangat bayi sampai hampir 7 tahun. Dia tinggal di bait Allah dan dia bersembunyi. Dia tidak bisa menikmati kehidupan enak sebagai pangeran. Bahkan dia tidak bisa menikmati makanan kerajaan, pakaian kerajaan. Dia tinggal dan bersembunyi. Tapi ketika usianya 7 tahun, Imam Yoyada mengumumkan bahwa dialah raja yang sesungguhnya. Dan akhirnya pertolongan Tuhan, dia menjadi seorang raja. Di usia yang masih sangat kecil, 7 tahun, dia menjadi seorang raja. Apa yang kita pelajari? Adik-adik, yang kita pelajari yang pertama, Tuhan punya rancangan yang terbaik buat kita. Kalau dia tetapkan kita untuk menjadi orang-orang yang berhasil, maka itu akan terjadi. Mungkin hari ini kita merasakan hal-hal yang sulit terjadi, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah tidak jadi, semuanya akan berhasil. Yang kedua yang kita pelajari, walaupun kita masih kecil, kita bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Adik-adik yang masih sekolah, kamu bisa bertanggung jawab untuk sekolah. Belajar yang baik, hasilkan nilai yang baik, supaya orang tuamu senang, dan lebih lagi supaya nama Tuhan dimuliakan lewat studi. Bergaul dengan baik, berkata-kata dengan baik. Ya, ingat, kita belajar dari Yoas pagi hari ini, bagaimana Tuhan janjikan sesuatu dan dia genapi, dan bagaimana dia kuatkan seorang anak kecil untuk memikul tanggung jawab yang besar. Itu saja cerita firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik yang rindu menjadi berkat dari usia masih kecil, ayo lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami belajar dari Yoas yang
ketika kecil dia mengalami masa-masa tidak baik, tetapi tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kami percaya Tuhan, itu pun terjadi bagi setiap kami, bagi setiap adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini, bahwa setiap rancangan Tuhan itu akan terjadi bagi kami. Rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan, rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Walaupun hari-hari ini menjadi hari-hari yang sulit, tapi kami percaya Tuhan menjanjikan bahwa kami akan hidup di dalam kelimpahan dan penyertaan Tuhan ada pada kami. Kami juga belajar bahwa sekalipun kami masih kecil, kami bisa bertanggung jawab untuk hal-hal yang harus kami lakukan. Kami memuliakan nama Tuhan dengan hidup kami. Kami menyukakan orang-orang di sekeliling kami, karena hidup kami jadi berkat, jadi dampak. Terima kasih untuk pagi hari ini. Diberkati setiap adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini dengan rasa takut dan hormat akan Tuhan. Diberkati juga keluarganya dengan kecukupan yang dari Tuhan. Setiap hal yang diperlukan Tuhan yang anugerahkan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Berdoa memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa Indonesia. Damai sejahtera bagi bangsa kami, sukacita melimpah bagi bangsa kami. Ini doa kami Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.